perjuangan yang dilakukan tidak harus diketahui manusia. Itulah mengapa setiap perjuangan tidak untuk dipamerkan, tapi perjuangan itu untuk dijadikan sebuah landasan agar Tuhan memberikan jalan keluar, meskipun jalan itu bukan yang kita rintis, tapi janji Tuhan pasti dipenuhi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan minggu ini minggu ceria ya. Bersama keluarga. Saya juga belum mandi karena dari pagi masih malas-malasan ya. Ini karena jam 10 saya ada jadwal membantu anak-anak seperti biasa ya, melukis di akhir minggu ya. Saya sempatkan dulu ngobrol depan teman-teman. Saya beberapa hari yang lalu kan sudah menyampaikan, pelan-pelan kita akan sampaikan semakin kesini semakin jelas ya. Tapi roadmap adalah satu tools yang tidak bisa kita wedar secara gamblang. Jadi roadmapnya jangan ditanya, ini arahnya kemana, ngapain saja, caranya bagaimana, itu biarlah teman-teman enggak perlu akses itu, karena itu nanti kalau diakses bisa jadi lain lagi, malahan dirubah lagi nanti rencananya, karena namanya jalan itu kalau sebarluaskan jadi semakin banyak orang yang ikut lewat situ kan. Biarlah jalan dibuat oleh tim pembuatnya, nanti kalau sudah jadi diresmikan baru dijalani. Nah, bikin jalan belum jadi udah jalani ya rusak lagi, belum selesai udah rusak kan gitu. Makanya kita nggak bisa lewat jalan kalau sedang dibangun ya. Apa anda bisa lewat jalan tol yang sedang dibangun? Kan nggak bisa. Oke, teman-teman semuanya, teman-teman jangan sampai tidak nonton kontennya Pak Effendi yang pagi ini tadi ya. Malam-malam. Bukan pagi ini tapi malam-malam. Saya nontonnya pagi, makanya saya ngomong pagi. Tapi Pak Effendi tadi malam sudah menyampaikan lebih istilahnya ya, lebih terbuka sedikit. Saya akan mengawali dari gini. Saya ini di Cilacap, Pak Effendi, Bro Ferry, Bro Chris, mereka semua di Jakarta. Kalau setiap hari mereka bisa ikut metang-meteng, ikut, berarti ada yang diikuti ya, sembulah nanti gak usah kita ceritain. Mereka bisa ikut metang-meteng, kalau saya kan tidak bisa. Bahkan kalau setiap pekan sekali saya harus ikut meeting, itu rasanya sangat berat karena sekali ke Jakarta biayanya cukup besar. Sehingga dari situlah, di samping mereka meeting, ngobrol di warkop, nggak mau ngomong meeting tadi malam kan. Selain itu, kami juga Zoom ya, conference ya, kadang-kadang telepon ya, hal-hal yang urgent ya cukup telepon ya, tapi kalau agak sedikit longgar Zoom kan gitu. Teman-teman, dan itu sudah setahun. Seperti itu, kondisi itu sudah setahun.
Jadi kalau teman-teman merasa kami ini cuma ngarang, ya enggak apa-apa, memang kami tidak membuka kan, enggak apa-apa. Tapi gini teman-teman, saya ingin berangkat dari sebuah kalimat Tuhan. Ya, balik-balik ya kalimat Tuhan lagi, karena memang saya percaya kepada kalimat Tuhan. Kalau Anda tidak percaya dan menganggap itu tidak penting, itu bukan urusan saya. Tapi saya ingin menyampaikannya. Ada sebuah ayat yang saya kira hampir setiap muslim hafal ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Nah, ini ada 3 frase utama, kemudian ditambah 1 menjadi 4. Kemudian dijelasin lagi di frase yang terakhir. Ada 5 frase di sini, tapi 3 frase yang pertama gini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Artinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka janji yaj'al lahu. Yaj'al di sini lamnya sukun ya. Menunjukkan bahwa itu jawab. Oke, di dalam nahwu ada syarat, ada jawab. Syaratnya wa may yatawakkal 'ala Allah. Syaratnya takwa kepada Allah, maka jawabnya yaj'al lahu makhraja. Jawab itu adalah sebuah janji, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin belum pernah dengar, saya katakan begini. Al-Quran itu isinya 3 hal. Al-wa'du, wal-wa'id, wal-qasas. Wa qasasul anbiya ya. Al-wa'du janji, wal-wa'id ancaman, qasasul anbiya kisah-kisah para nabi sebagai pelajaran. Oke. Ketika ada sebuah kata isinya janji, maka janji Tuhan pasti ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin akan menyelisihi janjinya atau mengingkari janjinya. Nah, itu. Kemudian janji yang kedua atau frase yang kedua melengkapi janji yang pertama, wa yarzuqhu. Lagi-lagi qaf di situ disukun. Tadi yaj'al lahu makhraja itu lam fi'ilnya disukun, yang kedua yarzuqhu lam fi'ilnya disukun lagi, yarzuqhu, dan Allah pasti akan memberinya rezeki. Nah, ini min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka. Tidak dihitung, bukan dihitung 1, 2, 3 ya, tidak diperkirakan. Nah, layah tasib itu tidak bisa diperkirakan. Itu frase yang kedua ya. Saya akan selesaikan sampai frase yang kelima, nanti saya jelasin sedikit mulai dari frase pertama. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan tadi kan yang pertama wa may yattaqillah, syaratnya takwa yang pertama. Yang kedua syaratnya tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang menyerahkan setelah berusaha tadi, hasilnya diserahkan. Monggo, saya sudah berusaha, monggo silahkan panjenengan yang menentukan hasilnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Lihat, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Mencukupi. Kalau sudah tawakal, wais pasti Allah akan mencukupi. Itu janji. Janji yang ketiga. Jadi 3 janji nih. Memberi jalan keluar, memberi rezeki,
memberi kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian innallaha balighu amri. Ini penting ini. Jadi setelah berjanji, Allah menandaskan janji-janji itu dengan mengatakan innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah pasti akan memenuhi urusannya. Nah, itu. Urusan Allah, Pak. Janji tadi 3. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguh Allah telah. Kalau qad, setelah qad fi'il madhi yaitu ja'ala. Kalau qad ya ja'alu artinya kadang-kadang, tapi kalau qad ja'ala itu sungguh-sungguh. Qad ja'alallah, sungguh Allah telah membuat likulli syai'in, pada setiap sesuatu, untuk setiap sesuatu, qadara, ukurannya. Oke, balik ke frase yang pertama. Tentu teman-teman sudah tahu artinya takwa, saya nggak usah jelasin ya. Inti dari takwa adalah takut melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Kalau takut melakukan yang dilarang, pasti suka melakukan yang diperintah. Nah, apa? Di dalam bisnis, takut melakukan yang dilarang Allah itu salah satunya adalah meskipun kita dikhianati, meskipun kita dilecehkan, dihina, di segala macam yang menyakitkan hati, kita takut untuk membalasnya. Tidak melakukan itu. Meskipun dibikin susah oleh orang sekampung Fitub, sekampung hater, kita takut untuk membalasnya. Takut bukan kepada orangnya, tapi takut kepada Allah. Karena Allah tidak pernah menyuruh kita membalas keburukan orang. Kita nggak punya hak sedikit pun, secuil pun nggak ada kita hak untuk membalas atau menghakimi atau menghukum orang lain. Ini bentuk takwa nih. Bentuk takwa kita adalah di situ. Udah, kita berusaha saja, terus melakukan upaya, terus berjuang. Apapun yang dikatakan orang, itu urusan dia sama Tuhan, sama Allah. Oke. Yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa dengan seperti itu di dalam bisnis, janjinya Allah apa? Allah memberi jalan terbaik, menjadi apa? Solusi. Makhraja itu jalan keluar. Sekarang ini kami berjuang untuk mencari jalan keluar, kan? Tentu teman-teman yang tahu, yang percaya bahwa kami semuanya melakukan perjuangan-perjuangan untuk mencari jalan keluar. Tapi pada dasarnya teman-teman, kami tidak menjanjikan jalan keluar itu. Ingat, kami tidak menjanjikan jalan keluar itu, tapi kami menunggu janji Tuhan memberikan atau menyediakan jalan keluar untuk kami dan untuk teman-teman semuanya. Karena jangan-jangan atau kadang-kadang jalan yang kita buat, jalan yang kita persiapkan, jalan yang kita buka, jalan yang sedang kita bangun bisa jadi tidak mengarah kepada tujuan yang ingin kita capai. Bisa saja justru mengarah ke rawa-rawa, justru mengarah ke dalam hutan, justru mengarah ke tempat-tempat yang ternyata tidak sesuai. Tapi ingat bahwa Allah menjanjikan kalau kita terus berusaha dengan takwa, landasannya takwa dan kita berusaha, maka janji Allah adalah mengarahkan kita ke jalan keluar itu. Paham sampai sini? Begitu banyak
upaya-upaya yang sudah dilakukan, begitu banyak usaha-usaha yang sudah diupayakan, tapi belum juga sampai kepada tujuan, ya karena Allah belum menunjukkan jalan yang tepat sampai tujuan itu. Tapi belum bukan berarti tidak, bukan? Maka selama kita masih berusaha, selama masih kita ada power untuk melakukan perjuangan, Tuhan pasti akan memberikan jalan itu kepada kita. Tadi malam Pak Effendi sudah menyampaikan bahwa sudah mengerucut. Kerucut itu ada dalam bayangan kita. Kerucut itu ada di dalam apa yang nampak di mata kita, apa yang terasa di hati kita, apa yang kita alami. Kami, saya, dan yang lain teman-teman semuanya yang mengetahui semua ini, kami melihat kerucut itu. Tapi ingat, kerucut itu akan sampai pada titik akhirnya setelah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami sangat berharap, apakah kerucut itu ataukah jalan lain, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Silahkan Tuhan yang menentukan jalan mana yang baik untuk kita semuanya, untuk kami dan teman-teman semuanya. Itu teman-teman, roadmap yang ingin saya sampaikan adalah apa yang sudah mengerucut ini kami syukuri. Saya berharap teman-teman juga ikut mendengar ini dan merasa bersyukur bahwa ada nampak jalan ini sudah sampai kepada hampir sampai pada ujung, tapi kita belum tahu ujungnya seperti apa. Kita serahkan, tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal pada Tuhan, karena dengan dua itu Tuhan pasti memberikan 3 janji tadi. Apa? Yang pertama, makhraja, jalan keluar. Yang kedua, rizki, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan yang ketiga, fahuwa hasbuh, dengan rizki itu kita akan dicukupkan. Apalagi yang kita cari selain 3 hal itu? Saya kira teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Yang tetap masih tidak percaya dan masih terus mencerca, kami tidak akan menghiraukannya. Don't worry. Selama kita jalani semua ini tanpa menghilangkan 3 hal. 2 hal. 1, takwa. 2, tawakal. Yakin sekali Allah akan bersama kita memberikan jalan yang terbaik untuk semuanya. Selamat siang, sukses selalu.